Kalau saya jadi Yesus, saya pasti bilang gitu sama Daddy gitu ya, mungkin manggilnya Daddy gitu ya. Hah, Dad, saya tahu sih kamu cinta sama dunia gitu. I know that you love the world so much. So do I. Tapi kenapa aku harus turun ke dunia lewat cara itu? Saudara pernah bayangkan nggak pengorbanan Yesus nggak dimulai di atas kayu salib? Pengorbanan Yesus dimulai di saat conversation itu dimulai. Saya pernah bayangkan, saya naik sama Pastor Jimmy Lucas deh ya. Pastor kan bisa apa? Karate nih. Bisa dia. Oh, yang belakang juga bisa ya. Bisa karate nih. Bisa, ada yang macam-macam saya tendang nih ya. Saya, jangan macam-macam sama saya gitu ya. Suatu saat disuruh jadi the mini creator yang nggak bisa ngapa-ngapain. Sanggup nggak, Pas? Kenapa? Saudara pernah nanya nggak sih? Kenapa Yesus harus turun dalam bentuk seorang bayi? Saya pernah punya pasien stroke paling muda umur 27 tahun. 27 years. Dia lagi bawa anaknya makan-makan setelah terima rapor di McDonald. Kemudian gak lama tiba-tiba dia dibawa ke IGD gitu. Ketemu sama saya gitu udah gak bisa bicara gitu. Dan kita lakukan CT scan, ternyata dia ada perdarahan masif. Jadi dia punya pembuluh darah pecah gitu ya. Dan dia sangat tersiksa. Kenapa? Dari tadi dia nyetir, dia yang bawa anaknya makan-makan, terus kemudian dia terkapar, kesadarannya menurun. Ada satu lagi pasien saya, dia lagi, boleh angkat tangan yang fitness nggak? Siapa yang fitness? Oh, oke. Jangan malu-malu dong. Siapa yang fitness? Oh, gitu. Ada di sana. Kelihatan ya biasanya body-bodinya yang fitness ya. Saya pernah punya satu pasien, dia lagi fitness di Celebrity Fitness. Oh, sebut merek tak boleh ya. Dia lagi fitness gitu ya. Pagi-pagi di IGD kita dapat telepon gitu. Terus perawat saya bilang, "Dok, kita harus pergi jemput pasien. Katanya dia tertimpa alat berat tuh, barbel yang dia lagi nggak tahu lah angkat berapa ratus kilo." Jadi ceritanya pagi itu dia lagi kurang fit, dia tetap main tuh, angkat dan itu berat. Jadi waktu dia berdiri, dia nggak kuat, slip on dari tangannya, nimpal ke lehernya, kemudian jatuh. Singkat cerita kita bawa ke rumah sakit, badannya gede gitu ya. Siapa ya di sini badannya yang tinggi? Mungkin badannya tingginya seyuki gitu, tapi badannya mau berker gitu ya. Tapi waktu dia dibawa ke IGD dia terkapar di atas tempat tidur gitu. Dan karena itu menimpa di pundaknya sehingga rongga di lehernya itu terbentang sehingga sarafnya terjepit. Nah, sarafnya terjepit akhirnya dari sisi dari dada ke bawah dia udah nggak bisa bergerak lagi in that time gitu ya. Dan dia frustasi berat. Dia bilang, "Dok, saya sampai kapan harus begini? Kita udah upayakan 2 jam udah langsung naik ke atas mau dioperasi." But ya pada akhirnya nggak semuanya bisa diselamatkan gitu fungsi organnya. Betapa menderitanya seseorang yang punya kuasa akan dirinya bahkan atas orang lain ya kan. Kalau bos punya kuasa dong atas orang lain gitu, bisa nyuruh, bisa ngapa-ngapain nih yang gak usah bos lah. Koko di sini cici-cici punya adik biasa suka ditindas gitu ya. Tolong deh ambilin gitu ya. Punya kuasa atas orang lain. Tiba-tiba kamu harus jadi seorang bayi. Sebelum Yesus jadi seorang bayi yang cuma bisa nangis, bayangin. Kemampuan Yesus. Seharusnya dia anak Allah, dia bisa ngapain aja. Tapi kenapa dia harus turun dan ngambil rupa seorang manusia? Sudah saya kasih tahu ya. Gak ada satu orang pun yang bisa merasakan apa yang kita alami. Kecuali dia di dalam posisi yang sama. Benar apa enggak? Ketika ada seseorang meninggal, atau anggota keluarga kita meninggal, terus kemudian yang lain bilang gitu, "My deepest condolences. I feel what you feel." Kalau saya dikasihin kayak gitu waktu kemarin my dad pass away, saya bilang, "Oh, you don't know what I feel. Kamu nggak pakai sepatu saya gitu." Hanya orang yang paling sayang sama kita, yang mau berdiri, siapa yang kira-kira bisa rasakan perasaan saya? My husband. Kenapa? Karena dia ada di sebelah saya, even this is not
his death, tapi dia tahu apa yang saya alami. Dia mau nemenin saya, dia lihat air mata saya, dia memeluk saya, dia mau berjalan di atas sepatu saya gitu ya. Jadi kenapa sih kenapa Yesus bisa bilang gini loh, kalau saya Yesusnya gitu ya. Aduh Bapak, kamu repot-repot sih. Belah aja lah langit, bilang gitu bahwa, manusia kamu udah bejat semua ya, ayo bertobat. Kenapa nggak bikin pakai cara Nuh? Kalau kamu nggak bertobat, ya, ini semua saya nih nggak bertobat, nanti kamu dihabiskan dengan banjir. Kenapa nggak begitu? Kenapa kali ini berbeda? Dan saya bisa rasakan apa yang Maria alami itu. Bayangkan ya, selama ini Tuhan selalu memberikan pemisah gitu antara yang benar dan tidak, kan begitu ya. Kalau enggak, dia dihukum. Tapi kali ini dia datang dengan cara yang berbeda. Dan Yesus nggak ngomong apa-apa. Yesus setuju untuk turun ke dunia sebagai manusia. You know why? Karena dia cinta sama saudara-saudara di tempat ini. Karena dia cinta sama kita semua. Begitu buruknya kita pun, dia cinta sama kita. Karena itu dia datang ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah benar. Kita buka di Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, ini yang Yesus lakukan di malam itu. Sebelum malaikat ngomong sama Maria, kamu akan mengandung seorang anak yang dinamai Immanuel. Yesus yang walaupun dia punya segala sesuatu, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara bedakan ya, orang yang kosong sama mengosongkan dirinya. Orang yang mengosongkan dirinya artinya dia penuh. Yesus punya segala sesuatu. Dia punya kuasa, dia punya semua karakter Allah, dia punya power, tapi dia mengosongkan dirinya. Dan dia taat sampai mati. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, kejadian ini terjadi berulang-ulang sepanjang masa hidupnya di dunia. Hal yang sama juga terjadi ketika dia ngambil cawan dan dia bilang, kalau boleh, biar cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia tetap taat dan mati di atas kayu salib. Filipi tulis bahwa dia ngambil rupa. Dia nggak turun sebagai manusia biasa. Dia turun, dia ngambil rupa seorang hamba yang waktu itu di label adalah budak yang nggak punya apapun dan taat sampai mati di atas kayu salib. Mau nggak kita suruh kayak gitu? Saya aja kalau disuruh gitu ya, milih mandi air dingin sama mandi air hangat gitu. Disuruh milih mana? Ya saya kalau nggak tahu ya, kalau yang suka air dingin, saya pasti milih mandi air hangat gitu ya. Kadang-kadang kan saya pernah pergi dengan suami itu di leadership training gitu yang ada di hutan. Nah kadang-kadang di hutan, wah suhunya di bawah 20 ya, di bawah 15 gitu. Jadi kalau mandi jam 3 pagi, kira-kira airnya bisa diduga kira-kira berapa derajat Celcius gitu ya. Kalau panitia mandi pasti ada teriakan-teriakan tuh dari kamar mandi, wah gitu ya, untuk menghangatkan diri atau kedinginan kayak mandi es. Jadi kalau saya disuruh milih nggak mandi dong. Milih nggak mandi. Manusia itu secara daging kita selalu cenderung untuk memilih sesuatu yang nggak sulit gitu ya. Sesuatu yang nggak menyiksa batin kita, nggak menyiksa daging kita. Yesus susah loh milih yang susah, yang sulit. Dia selalu memilih jalan yang paling sulit untuk ditempuh. Pernah bertanya nggak sih, kenapa? Satu tadi saya udah kasih tahu. Karena kalau dia nggak pakai sepatunya manusia, dia nggak bisa bilang sama kita, aku begitu mengasihi kamu. Dan aku tahu semua yang kamu alami. Kamu pernah diapain? Dikhianati? Saya pernah. Ditinggalkan? Saya pernah. Ditolak? Saya pernah. Alkitab tulis anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya.
Apalagi yang kamu alami yang aku nggak rasakan? Aku rasakan. Tidak berdaya, aku dari yang penuh kuasa, aku memutuskan untuk melepaskan semua sebagai seorang bayi. And it is very not easy. Tapi yang kedua, saya mau kasih tahu, Yesus sengaja mengosongkan dirinya. Dia mau kasih message buat kita, bahwa untuk menggenapi rencana Allah, kita nggak bisa menempuh jalan yang iblis jalani. Iblis nggak akan bingung, saudara. Mau kamu punya banyak duit, mau kamu adalah penatua di gereja, mau kamu gembala sidang, mau kamu siapapun, dia nggak akan peduli. Dia cuma peduli sama satu hal. Iblis akan mencoba meng-create cerita yang sama dengan dirinya sendiri terulang di dalam kehidupan kita. Saudara tahu iblis itu dulu siapa? Malaikat, right? Dia penjaga keruk. Tapi karena sombong, dia terjatuh dan diusir dari surga. Akhirnya jadi apa? Jadi iblis. Jadi iblis itu nggak akan menarik kita untuk keluar dari aktivitas rohani kita. No, dia nggak akan buang-buang waktu buat itu. Dia cuma akan kasih tahu bahwa yang paling penting dalam hidupmu adalah kamu dan urusanmu. Sehingga kita nggak akan pernah mengosongkan diri kita untuk rencana Allah. Karena untuk mengenapi rencana Allah yang sesungguhnya di muka bumi, kita perlu meninggalkan zona nyaman kita dan dengar apa yang Tuhan mau. Right? Peristiwa paling akbar yang terjadi di muka bumi ini dimulai saat Natal. Tapi itu nggak akan terjadi kalau hanya sisi surga yang memberikan yang terbaik. Allah Bapa memberikan yang terbaik lewat anaknya Yesus. Yes, that's right. Tapi di saat yang sama, ada Maria yang juga menyambut ajakan Yesus. Saudara pernah bayangkan nggak ini perasaan Maria? Siapa yang di sini sudah menikah? Boleh angkat tangan? Musli ya. Mungkin Yohanes Fikri itu baru gak lama ya sudah menikah. Waktu persiapan pernikahan seribet apa? Ribet dong ya. Bikin video pre-wed gitu ya. Ya dulu zaman dulu nggak ada mungkin. Tapi saya yakin Maria itu pasti udah membayangkan bagaimana sakralnya nanti hari pernikahannya. Harusnya begitu kan? Dia udah merancangkan gitu ya. Dia ngobrol sama papa sama keluarganya gitu. Gimana seharusnya ini terjadi. Tapi tiba-tiba di malam itu, ketika intervensi ilahi terjadi di dalam kehidupannya, semuanya buyar, semuanya berantakan. Waktu malaikat tiba-tiba datang, bisa bayangkan nggak? Kan ditulis ya, dia di Lukas, betapa takutnya Maria gitu. Dia takut, dia diam, dia simpan semua dalam hatinya, dia bertanya-tanya, kenapa gitu? Kenapa Tuhanku harus ada di dalam rahimku gitu? Tapi mungkin kalau saya jadi Maria, saya akan mikirnya pertama, gimana kata orang ya? Apa yang orang lain akan bilang? Sedangkan di zaman itu wanita yang hamil tanpa menikah, ceritanya harusnya apa hukumannya? Dirajam. Sanggup nggak Maria? Tapi sama seperti Yesus, dia bilang bahwa terjadilah kepadaku seperti yang engkau mau. Tanpa sambutan tangan Maria, cerita Natal itu akan berbeda. Tapi teman-teman, tapi saudara-saudara, ngomong biasanya di YouTube ya teman-teman. Jadi, kalau jangan salah paham ya, tanpa keterlibatan manusia, Natal nggak akan terjadi itu benar. Tapi tanpa keterlibatan Maria, akan ada Maria lain yang jadi pengganti. Pertanyaannya sekarang, ketika Yesus datang, ketika Roh Kudus datang dan ketuk pintu hatimu, ketika Tuhan melakukan intervensi atas muka bumi ini melalui hidup kita, gayungnya bersambut nggak? Kita bilang yes nggak? Kita tuh bersedia jadi surat yang terbuka nggak? Bukan cuma Maria, saudara-saudara. Nuh juga mengalami hal yang sama. Pernah bayangin Tuhan suruh Nuh buat bahtera di atas gunung, di puncak gunung, nggak pernah ada hujan, nggak pernah ada banjir lah ya, nggak pernah ada banjir. Disuruh bangun berapa tahun? Lama. Lama ya, setahun, 2 tahun.
Waduh, kita tuh kalau dihakimin orang sehari aja udah terasa kayak 1000 hari gitu ya. Bayangin loh, Nuh tuh buat sejarah kan mungkin ingat dari dia umur 120 tahun ya. Pokoknya lama lah ya. Kapalnya baru berlayar ketika dia baru berumur 600 tahun. Berapa tahun? Ratusan tahun. Setiap hari dia di pucuk gunung tuh. Dimaki-maki orang, lu gila ya lu. Out of mind ya. Ngapain gak bikin yang lain? Buang-buang waktu. Saudara, kalau kita dekat sama Tuhan, dan Tuhan kasih tahu rencananya, dan kita gak ambil chance itu, pasti kita ada di daftar orang-orang yang akan juga binasa. Selain harusnya, kita ada di daftar orang-orang yang akan membuat perbedaan. Pertanyaannya hari ini, di hari Natal, mereka semua, pahlawan-pahlawan iman itu, sudah memberikan the best offering untuk Tuhan. Kita kasih apa sama Tuhan? Apa kita sibuk mikirin keseharian kita, keakuan kita, kepentingan kita, kesibukan kita setiap hari tanpa memprioritaskan Tuhan? Saudara, Tuhan itu nggak ditemuin di ibadah-ibadah. Nggak ditemuin di ibadah-ibadah aja. Tuhan harusnya ditemui di setiap hari di kehidupan kita. Di setiap hari yang kamu lakukan. You are businessman? Pertanyaannya adalah ketika kamu lakukan bisnis, orang lihat ada Yesus nggak dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu. Kamu seorang profesional, mereka lihat Yesus nggak dalam caramu menjalankan tugasmu. Kamu seorang ibu rumah tangga, Tuhan, anakmu lihat Yesus nggak dari hidupmu. That's it. Dan gimana cara? Mungkin saya mau panggil Sheila dan Ayan, boleh bawa mangkoknya. Kalau kita nanya, tapi saya tuh nggak tahu gimana caranya. Saya rasa saya tuh sekarang terlalu rusak gitu ya. Saya tuh mungkin sekarang terlalu banyaklah ini saya ya, kekurangan saya gitu ya. Dan saya ngerasa saya tuh nggak sanggup. Nah, saudara, hidup kita itu tuh sebetulnya seperti spons. Ya, spons tugasnya apa? Nggak lulus biologi. Menyerap ya. Spons tuh tugasnya menyerap gitu ya. Kita tuh mesti sadar bahwa kita bukanlah sumber dari air gitu ya. Sponsnya tugasnya menyerap. Jadi harusnya nih ya, seandainya kita pernah basah gitu ya, kita pernah nyerap kasih Tuhan, terus kemudian Tuhan bilang sebetulnya tugas kita kan adalah menyalurkan kasih Kristus gitu. Tapi kadang-kadang beberapa dari kita bilang, aduh, kalau dulu anak-anak youth bilang, Kak, capek tahu ngurusin hidup orang lain, saya tuh ngerasa kering, gak enak hidup buat orang lain. Ya, kenapa? Karena kamu kosong. Ini nih, kita tuh kosong gitu. Jadi kalau kita kan spons ya, harusnya kita tuh kalau mau ngasihin mereka sesuatu, kita menyalurkan kasih Kristus, sponsnya harus penuh sampai melimpah ruah. Kalau sponsnya kering, kamu tahu nggak kenapa sakit? Teman-teman, saudara-saudara tahu nggak kenapa sakit? Karena harus diperes sampai habis nih. Kadang juga keluarnya setetes-tetes. Sisanya apa yang keluar? Nih, sponsnya udah mulai bulukan, udah mulai kecabut-cabut, akhirnya bagian dari sponsnya juga rusak. Tapi kalau kita penuh, deketin aja. Nanti kita didenda karena basah. Gitu ya. Tapi kalau si spons ini penuh dengan sumber, dia terkoneksi terus dengan sumber. Perlu ngotot nggak? Nggak perlu ngotot loh. Sih, terhubung dengan Kristus, hidup kita akan limpah buat orang lain. Terhubung dengan Kristus, hidup kita akan limpah buat orang lain. Kenapa nggak pernah capek? Karena nggak perlu diperes untuk keluar. Kita terus terhubung. Jadi siapa di hari ini? Thank you. Siapa di hari ini yang saat ini ngerasa saya hidup buat diri saya sendiri aja capek, Kak. Cukup waktu saya habis gitu. Jawabannya satu. Anda nggak terkonek sama sumber. Kita mesti ingat bahwa kita itu adalah ranting. Kita bukan pokok anggur. Kita harus terhubung dengan pokok anggur supaya kita bisa berbuah. Karena itu Yohanes 15 bilang bahwa barang siapa di luar aku, ia tidak akan
berbuah apa-apa. Rabu kemarin Pastor Jimmy udah sampaikan bahwa di luar Kristus kita nggak sanggup. Kenapa? Kita nggak connect sama source-nya. Yesus selalu terkoneksi dengan Bapaknya. Karena itu waktu Bapak bilang turun, kamu harus mati di atas kayu salib untuk tebus. Dia cuma bilang, siap dan. Dia nggak pakai bergen ABCD. Dia do and offer the best. Maria juga lakukan hal yang sama. Pahlawan-pahlawan iman yang lain juga lakukan hal yang sama. Pertanyaannya, will you be the next Maria and Joseph? Or will you be the next Abraham? Will you be the next Daniel? Kalau iya, Tuhan akan pastikan bahwa namamu tercatat di kitab kehidupan. Dan hidup kita akan jadi surat terbuka seperti yang Paulus bilang. Semua orang akan bisa baca hidup kita dan mereka temukan Kristus dalam kehidupan kita. Tapi selain kita harus terkonek dengan sumber, ada satu lagi yang perlu kita lakukan supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Yang kedua adalah hidup di dalam komunitas. Saat Maria mengandung Yesus, di saat yang sama ada yang mengandung juga loh. Di dalam kemustahilan. Tahu nggak siapa? Elisabeth mengandung Yohanes Pembaptis, benar ya? Elisabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Dan waktu itu Maria di tengah kekalutannya dan di tengah dunia yang menghakiminya, dia pergi ke rumah Elisabeth. Dan di situ dia firm bahwa ini memang apa yang Tuhan inginkan. Karena waktu dia datang, anak di dalam perut Elisabeth langsung melonjak kegirangan dan dia bilang, wah, dia memberi salam kepada Tuhanku. Saudara, kalau Tuhan kasih kita sebuah misi dan kita nggak tinggal di dalam komunitas, kita akan sulit menyelesaikannya. Sama seperti Nuh. Karena dunia akan pikir kita tuh gila. Siapa sih yang pikir Yesus nggak gila? Kita tuh gila, kita sedang melakukan sesuatu yang mustahil. Tapi saya mau kasih tahu, menjadi seorang pengikut Kristus, artinya kita harus menduplikasi apa yang Yesus lakukan, menghasilkan murid-murid yang lain, dan memberikan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik. Oke, saya tutup